Alhamdulillah kita bisa bertemu bertatap muka dalam proses konseling ini. Gimana Pak kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kabar di rumah orang tua dan saudara alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Yang selanjutnya aktivitas saat ini bisa diceritakan Bapak? Oh, di rumah. Di rumah, baik di rumah ataupun di tempat kerja. Aktivitas untuk saat ini kan sekarang masa pasca pemerintah itu mengeluarkan suatu kebijakan pakai PKM ya. Jadi kurang seperti itu terlalu beraktivitas di luar lah khususnya. Tapi di rumah mah selalu beraktivitas. Kalau di tempat kerja ya tidak seperti biasa Ya, ya. ini tidak seperti biasa ya. Alhamdulillah. Yang selanjutnya untuk proses konseling ini kita harus bekerja sama ya Pak untuk menentukan program genogram ini terkait dengan karir. Nah selanjutnya profesi apa sih saat ini yang dilakukan oleh Bapak? Oh, profesi saat ini menjadi tenaga pendidik ya di salah satu sekolah. Jadi ada beberapa hal yang menarik mungkin dari Bapak ini kalau menurut saya, karena ada suatu keunikan profesinya dibanding dengan saudara-saudara Bapak ya. Iya. Selanjutnya ada kenapa Bapak memilih profesi sebagai tenaga pendidik? Nah, gitu kan. Jadi saya pengen beda aja dari yang lain kan. Ada sebuah ucapan kan di ini gini. Orang lain tertawa melihat saya berbeda, dan saya pun tertawa melihat mereka sama kan seperti itu. Jadi saya pengen berbeda lah dari yang lain. Emang saya itu keluarga keluarga semua kakak-kakak beda kan? Beda ya. Menjadi supir, sedangkan saya beda dari itu. Tapi Bapak sebelumnya saya juga kan sebelum itu memilih. Jadi gini ya, saya juga pernah mengalami profesi seperti itu kan dulu. Saya suka sering awal barang kan ke pasar-pasar. Ikut. Nah, lalu ada lagi terkait dengan pemilihan ini, profesi ini, apakah ada orang yang berpengaruh terhadap pemilihan karir saat ini? Nah, itu yang saya suka berpikir ya. Saya tidak ada cita-cita untuk menjadi seorang pengajar yang seperti ini. Cuman dulu kan saya orangnya, nah itu awas ya, jangan bahwasannya ucapan itu adalah doa. Saya sering dulu kan guru mengerjakan tugas di sekolah, terus guru itu bertanya, kenapa kamu mengerjakan tugasnya di sekolah sedangkan tugasnya itu buat di rumah ya. Nah saya itu selain kan karena bagi saya itu sekolah dan rumah kedua. Nah di sana ya. Kalau di rumah nih ya, di keluarga, dalam lingkungan keluarga, apakah ada seseorang yang berpengaruh juga dalam pemilihan karir? Mungkin orang tua ada. Ya, orang tua. Jadi apa yang membuat memilih karir saat ini? Jadi kenapa Bapak memilih profesi ini? Apakah ada dorongan selain dari orang tua, ataukah prospek kedepannya seperti apa? Nah itu, jadi berpikirannya kan
apabila kita ibarat sebegini aja kan, kalau orang tua atau kakak-kakak saya itu bekerjanya seperti ini, seperti kuli mengangkut ember ya, sedangkan kalau saya itu kalau diibaratkan itu sedang membuat suatu saluran pipa ya. Menarik ya. Terus apa lagi? Nah, kan apabila nanti pegawai menjadi supir itu, apabila kita tidak sudah habis atau kita sudah tidak kuat atau kita sakit, otomatis penghasilan itu akan menjadi nol kan? Karena seperti mengangkut ember tersebut, kalau kita menjadi membuat saluran pipa, meskipun sekarang tidak bisa menghasilkan secara maksimal, secara lebihnya, tapi kan suatu saat apabila kita sakit, apabila kita itu pasti kan akan mengalir terus seperti itu. Oke, dijelaskan tadi ada di keluarga yang berpengaruh terhadap pemilihan profesi ini ya. Itu orang tua. Bisa dispesifikkan nggak orang tua itu ayah atau ibu? Mungkin dua-duanya sih ya. Tapi spesifiknya? Ya. Tapi Pak, saya itu dulunya kan kakek ya. Kakek itu sebagai polisi. Ya. Dia itu sering berbicara, nah mungkin itu juga ya. Kamu itu harus masuk ke tentara kan seperti itu. Tapi saya nggak mau. Terus selain nggak tentara, asalkan kamu maksudnya itu menjadi salah satu untuk memajukan suatu bangsa, meskipun bukan dari hal militer atau polisi, mungkin dari pendidikan juga bisa kan. Berarti selain dari orang tua yang berpengaruh dalam pemilihan karir ini, ada juga sosok kakek mungkin ya. Di sosok ketiga itu yang mempengaruhi Bapak untuk memilih profesi ini. Yang selanjutnya, kenapa Bapak termotivasi oleh orang tua dan juga kakek? Termotivasi. Kenapa tidak termotivasi oleh orang lain? Mungkin karena mereka sangat dekat dengan Bapak ini. Atau seperti apa? Ya, termotivasi seperti itu Pak. Kan seperti yang tadi kan, ibarat orang tua sudah berpikir kalau kamu nanti suatu saat kamu dikasih oleh Tuhan kan menjadi pegawai negeri kan enak gitu kan ya. Terus bisa selain itu juga kan bisa membantu orang tua ya. Untuk saat ini nih, kegiatan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang memotivasi Bapak saat ini? Mungkin kalau kakek ya tadi sudah meninggal gitu. Kalau orang tua kegiatannya di rumah? Maksudnya? Di rumah itu orang tua aktivitasnya seperti apa? Apakah sekarang masih bekerja atau seperti apa? Kebetulan sekarang sudah tidak bekerja ya orang tua. Cuman kan masa-masa, nah itu ya jadi sebuah gambaran buat saya kan, kalau kita seperti itu tadi kuli mengangkut ember, tidak ada itu, tidak ada uang itu, apalagi kan dulunya kan terlalu tidak bisa menyimpan uang kan, sehingga jadi seperti itu. Paling juga sekarang berkebun di. Selanjutnya prestasi nih. Berbicara dengan prestasi ataupun penghargaan atau prestasi yang pernah dicapai oleh orang-orang yang memotivasi Bapak, jadi itu orang tua ataupun kakek tadi. Kalau kakek penghargaannya berupa pegawai negeri mungkin ya. Kalau orang tua ya Maksudnya penghargaan buat yang pernah didapatkan, baik itu dari pemerintah ataupun dari atasan terkait dengan kinerjanya saat itu. Mungkin sih nggak ada Pak, nggak ada ya. Kalau
proses pemilihan karir sekarang itu secara langsung dimotivasi oleh mereka atau secara tidak langsung? Ada dua-duanya tuh. Dua-duanya. Ada secara langsung dan ada juga secara tidak langsung. Kalau secara langsungnya mungkin beliau-beliau ini berbicara ya, kalau Bapak Berbicara, memotivasi. terus dan sabar, sabar. Kalau tidak langsungnya seperti apa? Mungkin menunjukkan bahwa keinginan mereka untuk Bapak seperti ini. Oh iya, apalagi kan apabila kita menjadi suatu profesi kan kita dilihat oleh masyarakat ya. Oh kan, sehingga banyak tuh di daerah-daerah di kampung saya kan bilang, oh tuh kan anaknya Dia ada potong tadi. Sama tadi ya kecampur bahasa Sunda. udah kakak gitu logatnya jadi kita Yang selanjutnya langkah apa yang akan Bapak lakukan untuk mencapai suatu proses prestasi ataupun penghargaan yang didapatkan oleh motivator Bapak gitu? Seperti tadi kakek Bapak sudah mencapai pegawai negeri sebagai seorang polisi. Langkah apa yang akan Bapak lakukan saat ini? Nah, untuk saat ini mungkin harus berusaha kan, karena segala sesuatu itu dari usaha dari kita sendiri kan, timbulnya dari kita sendiri. Karena ada sebuah pepatah kan, usaha itu tidak akan memiliki sebuah hasil kan. Jadi harus berusaha, terus sabar mungkin. Yang selanjutnya, kapan nih Bapak akan memulai actionnya, memulai langkah untuk mencapai tujuan tadi? Ya, nah itu kan ada suatu beberapa langkah ya sebelum kita itu kan mungkin kita dipikirkan dulu dalam pikiran, terus kemudian nah itu. Jadi kalau menurut apa yang dipertanyakan barusan mungkin dilakukannya dari kemarin, hari ini dan selanjutnya gitu kan. Secara terus menerus continue gitu ya. Yang selanjutnya, siapa yang akan mendorong Bapak untuk dapat mewujudkan hal tersebut saat ini nih? Mungkin diri sendiri sih, diri sendiri kan bisa. Orang lain bisa kan harus seperti itu, cuma kan diri sendiri kan yang intinya kan orang lain cuma bisa mensupport, sedangkan kita yang menjalannya kan. Sudah selesai untuk proses pembuatan genogram. Yang selanjutnya mungkin ada beberapa kolom yang ingin saya ingin ada suatu perubahan ketika kita menjalani suatu profesi, kita menginginkan suatu hal yang baik, tentunya ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk mewujudkan hal tersebut. Di sini ada beberapa kolom yang harus Bapak isi terkait dengan action plan seperti itu ya. Nanti saya bantu untuk pengisian action plan-nya. Saat ini proses konseling sudah selesai. Insya Allah kedepannya semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Dan khususnya juga tentunya kita bisa melihat orang-orang terdahulu kita bahwa mereka itu lebih sukses, kenapa kita tidak bisa gitu kan. Itu merupakan suatu proses motivasi yang sangat luar biasa tentunya bagi kita. Sedangkan kan ada sesuatu ya, generasi selanjutnya itu pasti akan lebih baik daripada ini. Karena kita lihat dari Terima kasih Pak untuk waktunya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa melakukan proses konseling lagi terkait dengan beberapa hal. Terima kasih. Salam untuk keluarga dan juga saudara-saudara Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.